Baik, ini adalah tugas yang kemarin ya, tugas mengenai kajian teori. Baik, untuk kajian teori nanti saya akan cek satu persatu juga untuk tugasnya. Mungkin setelah perkuliahan ini kita akan cek juga tugas-tugas yang telah rekan-rekan semua kumpulkan ya. Jadi anggap saja kita sudah menulis kajian teorinya. Jadi ini ada pengertian teks akademik, jenis-jenis teks akademik, lalu ada plagiarisme ya, plagiarisme akademik, lalu pengertian Turnitin dan lain sebagainya ini ya. Maka kita akan lanjutkan dengan menulis kajian literatur ya. Jika kajian teori adalah sebuah penjelasan mengenai teori-teori ataupun pendapat-pendapat ahli ya, ataupun pengertian-pengertian tertentu, maka pada kajian literatur kita akan menjelaskan ya penelitian-penelitian yang terkait dengan judul kita ya. Makanya kalau kalau kita bedakan antara kedua itu, kajian literatur dan kajian teori. Kajian teori memuat penjelasan mengenai teori, sedangkan kajian literatur memuat penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian. Nah, apa yang akan kita bahas pada kajian literatur ini adalah kita akan tampilkan beberapa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya ada yang meneliti tentang ChatGPT misalnya, maka akan kita tampilkan beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya penelitian persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan ChatGPT di mana gitu ya. Nah, itu kita tampilkan 5, kita bedah apa hasilnya dan apa bedanya dengan penelitian kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kajian literatur itu ya. Jadi dalam konteks ini kita akan buat seperti itu, kita akan simulasikan bagaimana cara membuat kajian literatur itu. Nah, tentunya untuk memudahkan kita dalam membuat kajian literatur, kita perlu ada artikelnya ya. Nah, artikel ini sudah kita cari pada minggu sebelumnya sebenarnya. Jadi, pada penentuan kata kunci itu, kita sudah diminta untuk menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian kita ya, dari penentuan kata kunci. Nah, kalau rekan-rekan semua pakai POP, maka yang saya tugaskan mencari tugas eh, kata kunci kemarin ini adalah tugas mencari kajian literatur sebenarnya. Hanya saja kita awali dengan kajian teori karena memang urutannya kajian teori dulu baru kajian literatur. Nah, kata kunci yang kita tugaskan kemarin itu, yang saya tugaskan itu akan jika dimasukkan ke dalam POP akan memunculkan beberapa penelitian ya. Penelitian itulah yang disebut dengan penelitian terkait ataupun penelitian terdahulunya. Nah, bagaimana dengan yang pakai Google Scholar? Sama, Google Scholar juga begitu. Maka masukkan saja kata kunci yang telah dibuat kemarin, masukkan ke Google Scholar, dan beberapa penelitian yang muncul saat kata kunci tersebut dicantumkan ataupun diinput, maka itulah penelitian terdahulunya, ya, penelitian terdahulunya. Baik. Nah, Rizky tidur Rizky. Ki, Eh, matikan lagi. ini Aryo Pak. Aryo Ya, Pak yang nganu Pak. Mohon maaf baik. Pak. Siap, siap. Tidak apa. Kebetulan pas hidup itunya ya. Baik. eh ini direkam ya Rizky. Jadi yang lain mohon dilihat saja kalau ada terbuka kameranya. Ya. Baik, di kajian literatur ini kita akan bahas ya. Saya beri minimal ya untuk yang menggunakan HP minimal 3 artikel yang dibahas ya. Kalau yang punya laptop mungkin bisa 5 artikel yang dibahas untuk kajian literaturnya. Nah, apa yang kita bahas? Kita dalam konteks bahwa sudah mendapatkan artikel-artikel ini ya. Kita simpan misalkan save result, save result dengan race ya. Lalu kita tandai dengan POP ya. Sini sudah banyak ya, Turnitin dan sebagainya, kita save ya. Lalu kita masukkan ke Zotero kita import seperti biasanya. Dan ini berulang kali memang dipraktikkan agar kita selalu ingat ya bagaimana cara menginput citasi ke dalam Zotero-nya.
Baik, ini eh, yang kemarin ya, Turnitin ya, yang dari hasil pencarian dengan kata kunci itu. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin berbeda-beda juga caranya ya. Ada yang ngambil dari Google Scholar misalnya ini. Misalnya kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya ini. Ambil yang Google Scholar yang pakai HP ya. Ini. Berarti ambil 3. 1 2 3. Nah, 1 2 3. Ini di-download semua PDF-nya lalu di-drag saja. Di-drag saja ke dalam Zotero ya. Di dalam Zotero. Di-drag saja. Nah, masukkan ke sini ya. Nah, tentunya nanti kalau menggunakan HP itu tidak ada yang memasukkan ke Zotero tentunya ya. Nanti kalau di Zotero berarti kita tinggal buka saja, kita baca persatu ya. Baik, saya praktikkan dulu untuk yang menggunakan perangkat laptop ya. Jadi kita ibaratkan ya, di dalam pencarian kita ini dapat beberapa artikel ya, beberapa artikel yang sesuai dengan artikel kita ataupun penelitian kita. Kita anggaplah ini 1 2 3 4 5. Saya buka 5 ya. Jadi saya buka Susanto saja ini, Susanto. Lalu saya buka semua satu yang lagi Matsali ya. Saya buka lagi Hereri mana ya. Lalu yang terakhir Ramadianti ya, ada 14 ya, ada 5 harusnya ya. Satu lagi ada Mahaber ya. Baik, kalau yang menggunakan laptop saya sarankan 5 artikel untuk dibahas dalam kajian literaturnya. Baik, yang pertama adalah kita harus mengecek dulu dari 5 artikel yang kita buka ini, kita cari hasil penelitiannya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau rekan-rekan ada yang mau lebih dari 5 ya untuk kajian literaturnya, tapi saya beri batas minimal 5 artikel. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cari hasil penelitiannya ya. Jadi kalau kita gunakan artikel Scopus ya ataupun artikel-artikel yang terindeks di jurnal-jurnal internasional itu, hasil penelitiannya pasti diletakkan di bagian abstrak. Jadi kita lebih mudah melacaknya di mana sih hasil penelitiannya. Kita cukup baca abstrak lalu kita akan temukan hasil penelitiannya. Biasanya hasil penelitian itu ditandai dengan tulisan the findings ya dan result atau result. Nah, ini sudah ada ya, kita translate saja ya. Ambil, masukkan ke kajian literatur kita, taruh di sini. Ini, oke, ini kan belum selesai nih. Nah, ini sambungannya nih. Translate, ambil, masukkan ke dalam kajian literatur kita. Jadi masukkan saja sesuai dengan apa yang kita temukan di bagian abstrak itu ya. Nanti kita akan perpendek dia ataupun persingkat dia dengan mencari apa sih inti dari pernyataan ahli ini. Ini pendapatnya Susanto. Kita tandai sebagai pendapatnya Susanto. Citation lalu kasih cari Susanto. Ya. Kasih view lalu ada Susanto. Oke, Susanto. Yes. Ya. Satu. Lalu kita ambil lagi hasil penelitiannya ya. Ambil lagi hasil penelitiannya. Ini cari hasil penelitiannya. Ini Matsali ya, Matsali cari hasil penelitiannya. Ya. Cari the study found ya, found ini menemukan ya. Berarti kita ambil ini. Ini Matsali, kita translate dulu ya. Lalu kita masukkan di sini paragraf kedua. Ini kita tandai dengan Matsali dengan cara mencitasinya. Add citation lalu cari Matsali. Oke, 2 berarti ya, masih ada 3. Cari lagi. Lalu
Ini menurut, ini penelitiannya sih dari mana. Kita cari hasil penelitiannya, kita baca dulu, baca kira-kira mana hasil penelitian. Nah ini ya, para mahasiswa keperawatan melaporkan bahwa para pengajar menggunakan teknologi untuk dan lain sebagainya. Kita ambil semuanya sampai terakhir. Nanti kita pilih mana yang kita ambil, mana yang kita harus hapus. Citation RRI mana? RRI. Ya kalau sudah biasa sebenarnya ini bisa set ya. Jadi ambil saja copy paste langsung masukkan, ambil saja copy paste masukkan. Jadi kalaupun kita membahas banyak artikel tidak terasa. Jadi kita ambil saja mana bagian yang penting saja. Kalau sudah tahu mana yang penting, kita ambil satu kalimat saja sebenarnya di sini ya. Tapi kita masukkan semua agar nanti tidak ada yang terlewatkan. Kita contohkan saja. Satu lagi terakhir. 4. Ini Ramadianti. Ini hasil penelitiannya. Ini hasil penelitian yang bukan dari Scopus ya. Tidak nampak hasil penelitiannya ya. Kita tidak bisa membaca apa sih hasil penelitian. Ini hanya sejelaskan bahwa dapat tema ya, 5 kategori dan 15 kode. Kita ambil saja. Jadi ini sulitnya kalau kita ambil dari yang bukan Scopus. Ini Ramadianti. Rahma. Oke ini. Ya. Nah, kalau seperti ini ya, ini dilihat dulu. Nah, ada ND ini berarti tahunnya tidak lengkap pada citasinya ya. Bagaimana cara mengatasi ND ini ya? Jadi nanti kalau ada rekan-rekan semua yang Zotero-nya mengalami seperti ini yang tidak ada tahunnya, nama lalu koma tidak ada tahunnya. Coba cek Zotero-nya ini ya. Lalu cek bagian sini, info ya, klik info ini. Ini bagian pojok sebelah atas kanan ya. Info, lalu cari date ya. Date ini adalah informasi tahunnya sebenarnya, tapi tahunnya tidak ada di sini, jadi kita isikan saja tahunnya 2023 seperti ini ya. Nanti dia akan otomatis ya, Lalu yang tidak ada itu sebenarnya juga adalah nama jurnalnya ya. Nama jurnalnya tidak ada ya. Ini parah juga ini ya. Nama jurnalnya pun tidak ada ya. Oke, volumenya tidak ada, volume 7 ya. Nomornya ini tidak ada juga, rupanya nomor 3. Halamannya juga tidak ada. Ini halaman ini. Halaman 1265 kurang 1 sampai 1272. Oke, boleh diedit seperti ini agar artikelnya lebih tampilan di daftar pusakanya lebih menarik ataupun lebih lengkap ya. Oke, kita coba lihat di sini apakah sudah muncul ya tahunnya. Kita refresh. Oke, sudah. Nah, itu ya, itu cara memperbaiki mana yang ND itu. Kita lanjutkan 1 2 3 4. Sisa satu lagi. Oke, kita baca lagi satu lagi di sini. Nah, ini menurut Mahaber ya, Mahaber. Lalu kita cari hasil penelitiannya, Mahaber. Cari di abstrak, lalu ini ya, the findings, Sagas Delta classification. Ini ya. Cari di bagian akhir biasanya ataupun di bagian tengah itu hasil penelitian. Dengan kata kunci the result ya, finding dan lain sebagainya, the found ya. Oke, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kita citasi di sini. Ini adalah dapatnya Mahaber ya, citation.
Ber. Ya. Oke. Sudah 5 ya. Sudah 5. Nah, karena ini masih dalam bentuk bahasa asli dari artikelnya, kita sebenarnya harus harus parafrase, ubah bahasanya. Hanya saja karena kita menggunakan artikel dari Scopus ataupun berbahasa Inggris, maka saat kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah dianggap sebagai parafrase. Jadi sepertinya kita tidak perlu lagi memparafrasenya, langsung kita jelaskan saja apa isinya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, kita harus jelaskan, kita harus ungkapkan, deskripsikan bahasanya dengan bahasa pendeskripsian. Nah, kita deskripsikan penelitiannya. Penelitian mengenai persepsi Turnitin saja lah ya, penelitian Turnitin ya, pernah dilakukan oleh. Nah, kalau konteksnya seperti ini, olehnya di sini tapi namanya dalam kurung, ini salah ya. Jadi oleh ini menghendaki namanya di luar dan kurungnya ini letakkan di sini nanti. Karena oleh itu kalau seperti ini berarti membacanya penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh temuan. Nah, kalau gini cara bacanya, karena dalam kurung itu sebenarnya dilewatkan membacanya. Maka kita keluarkan namanya seperti ini ya, oleh Susanto. Nah, tahunnya di dalam kurung tahun 2022. Nah, setelah kita ubah namanya, kita masukkan fokus penelitiannya ya, yang berfokus pada nah, fokusnya ini boleh kita ceritakan apa fokus penelitiannya, atau kita ambil judul penelitian. Coba kita buka penelitiannya Susanto yang ini, kita copy saja bagian judul penelitiannya. Ini judul penelitiannya, kita translate, lalu kita copy saja di bagian tadi. Usahakan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena kita sudah gunakan full bahasa Indonesia. Taruh di sini, tutup dengan tanda petik, dengan hasil penelitian ya, hasil penelitian. Nah, di sini tampak bahwa urutannya kita sebutkan siapa yang meneliti, lalu fokusnya apa ini, lalu apa hasilnya ya. Ada 3 bagian ya. Apa hasilnya? Nah, ini harusnya diceritakan dalam satu kalimat. Apa hasil penelitiannya? Kita lihat. Nah, ini hasil penelitiannya nih. Yang ada Turnitin hanya ini. Nah, ini. Teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran antara lain Kahoot, Quizzes, Google Form, dan Turnitin. Kita ambil ini saja. Bahwa selama ini hasil penelitian, teknologi yang digunakan. Oke, ini apa saja yang lainnya. Satu kalimat saja, berarti satu penelitian, satu kalimat yang memang hasil yang berkaitan dengan itu. Kita lanjutkan lagi. Berarti penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Matsali yang ini ya. Nanti Matsalinya kita keluarkan dari tanda kurungnya, tahunnya yang dalam kurung. Mohon maaf ya, banyak gangguan suara. Oke. Semoga ini tidak mengganggu videonya, hasil videonya nanti ya. Ini dengan fokus penelitian, ini fokusnya, ambil judulnya seperti tadi sama. Ini penelitiannya siapa? Penelitiannya Matsali, ambil judul penelitiannya ini ya. Oke, translate. Oke. Lalu masukkan ke sini. Ingat ya, kalau ada judul yang kapital semua seperti ini, mohon diubah dulu menjadi non kapital semua. Berarti yang bagian awal saja yang kapital, kecuali kata hubung. Nah, seperti ini ya. Secara ya. Oke. Dengan hasil penelitian, apa hasil penelitiannya? Di sini adalah studi ini menemukan bahwa para partisipan penelitian yang menemukan bahwa
para partisipan memandang metode pengiriman tugas ini sebagai cara untuk memantau plagiarisme di PMA. Oke. Nah, ini hasil penelitiannya ya. Ya. Lanjut lagi, penelitiannya Hereri mana? Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Hereri mana? Nah, ini seakan-akan kita bercerita ya mengenai penelitian-penelitian orang lain yang terkait dengan penelitian kita ya. Hanya saja dengan bahasa akademisnya. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Hereri mana yang berfokus pada Hereri mana. Kita buka Hereri mana. Ini apa fokusnya, ambil judul penelitiannya, lalu translate, lalu ambil, lalu masukkan ke sini ya, kau ketik karena judul, ketik dengan hasil penelitian, ambil hasil penelitiannya, disingkat saja bagian yang perlu kita ambil. Oke, yang ini tidak perlu karena ini kalimat tentang penelitian itu ya. Ini kita hilangkan. Lalu ini juga, atau kita sebut dengan namanya juga tidak masalah ya, Ramadianti yang ini et al. Dalam kurung 2003 melakukan penelitian mengenai Turnitin, juga melakukan penelitian mengenai Turnitin dengan fokus penelitiannya dari tadi Ramadianti. Fokusnya kita lihat Ramadianti ini, lalu fokusnya adalah analisis persepsi dosen terhadap kebijakan penggunaan Turnitin. Ambil saja, masukkan ke sini, lalu hasilnya apa? Dengan hasil penelitian ya, hasilnya adalah ditemukan 2 tema ya. Lalu terakhir, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Mahaber ya. Mahaber dalam kurung. Nah, biasanya kalau kita ingin lengkap juga boleh ya, sebenarnya kita jelaskan lagi yang bukan hasil penelitiannya. Misalnya objek penelitiannya, metodologinya dijelaskan pada bagian ini juga tidak masalah. Tergantung dengan keinginan kita. Misalnya ada yang mau jelaskan tentang penelitian penggemukan sapi misalnya. Di sini penelitian si Budi misalnya pernah melakukan penelitian mengenai penggemukan sapi dengan metode apa, dengan menggunakan apa tekniknya, dengan apa objek-objeknya, apa bahan-bahannya, gitu boleh diceritakan di bagian ini ya. Nah, ini hanya contoh saja untuk memudahkan kita apa sebenarnya isi dari kajian literatur itu ya. Lalu ini yang berfokus pada fokusnya ini harus kita tentukan memang ya, fokusnya supaya tidak sama dengan penelitian-penelitian lainnya ya. Fokus Mahaber ini translate ya, copy, masukkan di sini ya, dengan hasil penelitian menunjukkan. Oke, sampai sini saja ya. Ya, ini ada 5 artikel yang kita bahas pada kajian literatur. Nah, sesudah kita menyampaikan semua, mendeskripsikan semua hasil penelitiannya, maka kita perlu membedakan penelitian kita dengan penelitian mereka ya. Nah, biasanya kalau saya membedakannya dengan metodenya ya, saya membedakannya dengan metodenya. Boleh kalaupun ada yang ingin membedakannya dengan mahasiswanya ya, ada yang ingin membedakannya dengan objek penelitiannya, ataupun ingin membedakan negaranya, ataupun ingin membedakan wilayah, cakupan wilayahnya, boleh silakan ya. Nah, kenapa kita harus bedakan? Supaya tidak ada kesamaan penelitian kita dengan penelitian yang telah
dilakukan orang lain ini, yang 5 ini, gitu ya. Kita jelaskan bahwa penelitian kita itu beda dengan mereka. Bagaimana cara menceritakannya? Kita ceritakan dulu apa yang menjadi karakteristik masing-masing penelitian ini. Kita ambil misalnya perbedaan metodologi. Oke, kita cari dulu metodologinya masing-masing. Baik, penelitiannya si ini Susanto menggunakan metodologi apa? Kita lihat di sini, metodologi biasanya di tengah-tengah. Metodologi itu ada kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kita lihat di sini mereka menggunakan mixed method approach ya. Ini ya, mixed method approach. Kita ambil. Heri mana menggunakan Susanto menggunakan Susanto kita ini dulu. Susanto menggunakan teknik penelitian jenis penelitian ya. Nah, setiap kita menyebutkan nama orang usahakan disitasi ya. Ini setiap kita menyebut nama ahli-ahli ini semuanya harus disitasi, tidak ada yang dilewatkan ya. Lalu kita cari lagi ini siapa ini tadi, Matsali. Kita lihat jenis penelitian Matsali apa, pakai kualitatif atau kuantitatif. The mixed method study ya, Matsali. Mixed method juga rupanya ya, di sini. Oke, Matsali. Berarti ini sama dengan ini, kita satukan saja dengan Matsali. Kita insert citation, kita cari Matsali. Cari Matsali, mana tadi Matsali? Ini ya. Oke. Sama dia pakai mixed method approach ya, ataupun mixed method study. Baik, yang lain lagi sini siapa ini? Si Heri mana sepertinya ya, Heri mana menggunakan jenis penelitian apa? Deskriptif, kuantitatif, yang ini ya, deskriptif, kuantitatif. Kita ambil. Ya, deskriptif, kuantitatif ya. Oke, ini kita ambil, kita tandai sebagai RRI mana? RRI mana? RRI mana? Ya. Baik. Selanjutnya kita buka lagi sini, ada tadi dari mana pakai penelitian deskriptif kualitatif ya. Ini Ramadianti menggunakan jenis penelitian kualitatif ya, kualitatif, masukkan sini. Ini tadi Ramadianti ya, Ramadianti pakai kualitatif ya. Lalu terakhir si 2, 3, 4 yang terakhir adalah si Mahaber ya. Mahaber menggunakan jenis penelitian, kita lihat di sini, kita baca kualitatif ya, kualitatif. Bagaimana cara membedakan kualitatif dan kuantitatif Pak itu ya? Kualitatif itu ya, data penelitiannya itu tidak ada yang angka, lihat ya. Semuanya adalah kata-kata. Ini kualitatif ya. Sedangkan kuantitatif ini ada angka-angkanya ya. Nah, seperti ini. Ada seperti ini. Ini kuantitatif. Gimana dengan campuran Pak? Campuran berarti ini ada angka datanya. Data itu biasanya ditulis miring ya. Ini data penelitian ini. Nah, ini data penelitian. Nah, angka, dan ada ini wawancara. Nah, ini yang menjadi mixed method ya.
Oke, ini tadi kualitatif, itu kualitatif miliknya si yang terakhir adalah si siapa, Mahaber tadi ya, siapa terakhir tadi, adalah Mahaber, benar ya, Mahaber. Oke. Ya. Nah, ini sudah dapat, kita ada beberapa penelitian yang sama dan ada penelitian yang berbeda. Ya, kita kelompokkan ya. Penelitian kita jelaskan di sini ya, kita deskripsikan ya. Penelitian yang dilakukan oleh nah ini Susanto dan Matsali ini sama, pakai mix method. Kita jelaskan dulu di sini. Oleh Matsali dan Susanto ya. Menggunakan jenis penelitian buah mix method, metode campuran. Oke. Sedangkan deskriptif kuantitatif, berarti ini kualitatif, sama-sama kualitatif. Ramadanti dan Mahaber. Sedangkan penelitiannya si Mahaber dulu karena ini ya. Mahaber menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh, masih ada 3 yang dilakukan oleh Ramadanti, satunya lagi Hereri mana ya? Oh salah ya, harusnya Hereri mana yang ini ya, ini Mahaber karena ini kualitatif oleh Mahaber. Ini Hereri mana ya? Oke, oleh Mahaber. Dan Ramadanti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Oke, kita jelaskan di sini ya. Jadi penelitian kita ini adalah penelitian kualitatif semua ya, seperti judul-judul yang saya sebutkan kemarin. Penelitian ini yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus mengungkap persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin di Fakultas Pertanian. Nah, pasti berbeda seperti ini ya, semester 2. Nah, kalau gini pasti berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena yang ini tidak ada penelitian yang dilakukan di pertanian dan tidak ada dilakukan di mahasiswa semester 2 ya. Nah, ini yang kita sebut dengan gap penelitian ya. Ini penting dibuat karena ini untuk menjelaskan apa sih sebenarnya beda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, terakhir masukkanlah implikasi penelitian. Nah, apa itu implikasi penelitian? Implikasi penelitian itu adalah manfaat penelitian. Apabila penelitian ini diselesaikan, apabila penelitian ini telah mendapatkan hasilnya, maka apa manfaat bagi orang lain? Ya, kita jelasin di sini. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Pertama, pihak universitas ya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk membangun budaya akademik yang
bersih tanpa plagiarisme. Karena ini berkenaan dengan Turnitin ya. Jadi kalau yang lain-lainnya mungkin boleh pakai yang ChatGPT misalnya. Pihak universitas dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk membuat penelitian yang lebih kolaboratif, ya, kreatif dan lain sebagainya, yang memanfaatkan AI. Selain itu, kedua, pihak peneliti peneliti lanjutan ya, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan. Nah, ini saja 2 kalimat 1 paragraf. Nah, berarti UTS kita sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, kira-kira ini ya 5 halaman lah ya, 5 halaman total semuanya ya. Oke, ini contohnya saya upload ya, contoh jadinya. Nanti ini dihilangkan saja yang ini, bagian-bagian tanda-tanda ini ya, kita hanya gunakan beberapa saja. Oke. Ini teratur, ini saya ganti saja karena ini bukan. Oke, nih ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilakan yang ingin bertanya.